Saudara, saya ingin cerita. Dulu ada seorang raja yang bijaksana. Suatu hari raja itu didatangi oleh seorang pemuda dari desa. Pemuda dari desa itu mau menghadap sang raja, oleh pengawal tidak boleh, sehingga terjadi keributan. Raja tahu, tanya pada pengawal, ada apa wahai pengawal? Mengapa ada keributan? Ini sang raja, ada anak muda dari desa yang ingin menghadap. Dan memang kenapa? Ya tidak boleh orang dia dari desa. Akhirnya baik, enggak apa-apa, suruh ngadap saya aja. Akhirnya pemuda itu menghadap sang raja. Ditanya oleh raja, wahai pemuda, ada perlu apa kamu menemui saya? Begini sang raja, saya pemuda dari desa. Biarpun dari desa saya mempunyai kemampuan, saya mempunyai kekuatan. Oleh sebab itu, terimalah saya untuk mengabdi di kerajaan ini. Terus gampangan cara saiki lamar PNS lah. Ditanya oleh raja, apa kemampuanmu wahai pemuda? Saya punya kapak sang raja, yang dengan kapak ini saya bisa apa saja. Yang dengan kapak ini apapun titah sang raja pasti bisa saya laksanakan. Wow, pemuda menyampaikan dengan penuh semangat dan percaya diri. Raja itu karena pengalaman dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dilihat dari sinar matanya, pancaran sinar matanya kelihatan bahwa memang pemuda ini mempunyai kekuatan. Maka hari itu juga dia diterima untuk mengabdi di kerajaan itu. Pemuda kaget, loh, langsung diterima. Saya pikir kalau dites dulu, jadi CPNS dulu baru jadi PNS. Tidak, ini langsung diterima. Pemuda tanya, terima kasih sang raja, saya sudah diterima. Lalu tugas saya apa? Begini pemuda, kita ini punya kerajaan yang besar, tapi yang sebelah sana itu masih kurang bagus. Maka tugasmu dengan kemampuanmu itu adalah nanti nebang pohon yang di hutan itu. Nebang pohonnya, nanti kita akan buat kerajaan yang besar di sana. Kita sang raja, betapa bahagianya pemuda itu, betapa gembiranya dia diberi tugas yang sesuai dengan kemampuan. Makanya besok harinya setelah sholat subuh dia berangkat ke hutan dengan semangat yang luar biasa. Dia berangkat ingin menunjukkan kepada sang raja bahwa yang kepercayaan yang diberikan itu tidak sia-sia, bahwa kepercayaan yang diberikan kepada dia itu tepat. Maka Bapak Ibu, hari itu pemuda itu bekerja, terus bekerja dengan penuh semangat, sehingga satu hari itu bisa mendapatkan 30 batang pohon yang besar-besar. Yang lainnya kaget, ini pemuda ini luar biasa, satu hari dapat 30 batang pohon. Padahal kalau orang biasa maksimal itu 5 batang pohon. Begitu ditanya raja, bagaimana pengawal pekerjaan pemuda? TOP BGT sang raja, top banget. Hari kedua dia dapat 29 pohon, semangatnya masih meluap-luap. Hari kelima dia dapat 25 pohon, masih tetap semangat. Hari ke-15 dia dapat 15 pohon, semangatnya sudah mulai berkurang. Hari ke-25 dia cuma dapat 5 pohon, sudah mulai loyo. Puncaknya hari 29 dia dengan berangkat ke hutan itu dengan sangat loyo, dengan sisa-sisa kekuatan. Satu hari itu dia cuma dapat 1 batang pohon. Hari ke-30 dia tidak berangkat ke hutan, menghadap sang raja. Raja kaget, tuh ini kayak pemuda yang dulu, ngapain kesini? Ya sang raja, hamba mohon maaf, hamba mengundurkan diri dari PNS.
Sang raja kaget. Ini 30 hari yang lalu nemui saya dengan penuh semangat. Pancaran sinar matanya luar biasa tajam. Sekarang 30 hari berikutnya dengan kondisi yang memprihatinkan, loyo. Ada apa wahai pemuda? Maafkan hamba tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kemarin saya bersusah payah cuma dapat 1 batang pohon. Hamba malu. Oleh sebab itu perkenankanlah saya mengundurkan diri. Raja karena bijaksana dipandang lagi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Benar memang memprihatinkan anak ini. Ditanya lagi oleh raja, mana kapakmu yang kamu banggakan itu? Ada sang raja, coba bawa ke sini. Akhirnya kapak itu dibawa ke sang raja, baru raja paham, oh ini sebabnya. Kira-kira apa Bapak Ibu sebabnya? Kira-kira apa? Iya. Kapaknya geblok. Kapaknya geblok ya, kedul. Kapaknya tidak pernah diasah selama 30 hari. Dipakai terus dengan kondisi yang sama, tidak pernah diasah, sehingga itu ada yang terjadi sehingga menjadi tidak berfungsi dengan baik. Bapak Ibu, saya ibaratkan otak kita, pikiran kita itu sama dengan kapak. Makanya hari ini kita melaksanakan workshop dalam rangka untuk mengasah otak kita, merefresh otak kita, supaya kita bekerja, kita ngajar itu tidak ngono-ngono baik. Ngajar kita disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jangan seperti pemuda itu yang tidak pernah diasah, tapi kita nihati untuk mengasah otak sehingga nanti keluar dari sini nambah wawasan, semangat yang baru. Setuju? Setuju.